Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ummahat? Alhamdulillah. Gini, kalau kita bilang, apa kabar ummahat? Bersama meraih jannah, gitu ya. Oke, kita ulang ya semuanya. Apa kabar ummahat? Bersama meraih jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Selamat datang Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, di atas aja sih kalau Pak. Kita mulai dulu ya Ustazah. Alhamdulillah ya Ustazahnya udah datang. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Belum ada yang datang? Langsung aja ya. Yang kami hormati, Ustazah Halimah Tusadia, selaku narasumber kita pada hari ini yang telah hadir bersama kita semuanya. Yang kami hormati, Ketua FSOG TK Eksis Abata Umu Endang dan tim, Ketua BP3 SD Eksis Abata Umu Pepti dan tim, Ketua Komite SMP Leaders Khalid bin Walid Umu Vivi dan tim, serta seluruh ummahat yang hadir, baik secara langsung maupun melalui live streaming. Selamat datang di kajian Ketika Lisan Anak Menyakitiku, mendidik dengan hati, menumbuhkan empati. Baiklah, izinkan kami untuk menginformasikan susunan acara pada hari ini. Acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan biografi singkat narasumber, lalu kemudian kita akan menyimak pemaparan materi utama. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, lalu dilanjutkan dengan pembagian hadiah. Dan terakhir insya Allah akan ditutup dengan sesi foto bersama. Yang kami hormati Umi Meriana Irianti, beliau adalah putri dari Maminda Haja Meriana. Terima kasih ini sudah datang. Oh iya, baik. Ya kita doakan Mami ya, semoga selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Ummahat, ada yang mau dapat hadiah nggak nih? Mau dong. Oh ya, kita punya hadiah menarik nih, hadiahnya dari Elhana Learning Kids ya. Ada syaratnya. Yang pertama adalah silakan buat resume kajian hari ini dan posting di IG serta tag akun kami @mtjannatul-ummahat, mention 3 orang teman ya. Nah, postingan terpilih akan di DM untuk pengiriman hadiah spesial dari MT Jannatul Ummahat. Yuk ikutan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ditunggu resumenya ya. Dan jangan lupa hari ini kita juga ada door prize, siap-siap di akhir acara dan jangan pulang dulu sebelum acara selesai. Dan tentunya ada 2 hadiah juga ya untuk penanya ya nantinya selain door prize tadi. Jadi ummahat semua selain nantinya menyimak tentunya diharapkan bisa bertanya karena ada bingkisan yang menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik, kami Majelis Taklim Jannatul Ummahat mengucapkan jazakumullah khairan kepada para sponsor serta donatur yang telah mendukung acara pada pagi hari ini. Di antaranya adalah Elhana Learning Kit, Dapur Bunit, Persya Unit, Manarik,
Elhana Learning Center, Rumah Keluarga Risman Publishing, Aitora Kitchen, Mitra Jaya, dan MBK Sahabatku. Dan seluruh donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas dengan keberkahan, pahala berlipat, dan menjadikannya amal jariah yang terus mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelumnya kajian kita ini live streaming ya, dengan ada di IG Eksis Abata ya. Bagi teman-teman yang sudah follow IG Eksis Abata bisa men-share ke teman-temannya. Kalau yang mau lihat live bisa di IG Eksis Abata ya. Oke. Dan untuk umahat yang hadir bersama anak-anak, mohon dapat menjaga ketertiban dan kodekesian mereka dengan baik ya, karena suara anak-anak dapat terdengar dalam audio live streaming kita. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Baik, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 27 sampai dengan 29. Bagi umahat yang ingin ikut menyimak, silakan membuka mushaf Al-Quran atau menggunakan Al-Quran digital di handphone masing-masing. Kepada Ummu Nana dan Ummu Sari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menikmati keindahan lantunan ayat suci Al-Quran, ini saatnya kita melanjutkan ke acara inti. Ya, umahat semua yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hati kita tersayat oleh ucapan anak sendiri atau kalimat yang keluar begitu saja tetapi membuat dada kita ini terasa begitu sesak?
kadang kita bingung ya, harus menegur atau menasehati atau harus menahan air mata. Padahal di balik lisan yang menyakitkan itu sering tersembunyi hati anak yang sedang belajar mengelola emosi, menuntut perhatian, atau sekedar mencari ruang untuk didengar. Hari ini, insya Allah kita akan belajar bagaimana merespon dengan hati agar luka tidak menjadi marah, tetapi menjadi ladang pahala dan latihan kesabaran bagi seorang ibu tentunya. Siang ini kita akan belajar bersama tentang memahami makna ucapan anak di balik emosi, menyikapi kata-kata yang melukai tanpa ikut tersulut, cara menegur dengan kasih, mendidik dengan empati, dan menjadikan setiap luka sebagai kesempatan untuk tumbuh. Narasumber kita kali ini adalah Ustazah Halimah Tusadia atau biasa disapa dengan Ustazah Halimah. Beliau adalah seorang pendidik yang menapaki jalan dakwah dengan kesederhanaan, ketulusan, dan kasih kepada umat. Dari bilik kecil pengajian hingga majelis yang luas, beliau selalu menghadirkan ilmu dengan bahasa yang lembut, membumi, dan mudah dicerna. Beliau percaya dakwah bukan soal siapa yang berbicara, tetapi siapa yang hatinya benar-benar ingin memberi manfaat. Ya, umat semua siapkan hati, siapkan catatan. Insya Allah banyak sekali hikmah yang bisa kita bawa pulang pada hari ini. Ketika lisan anak menyakitiku, mendidik dengan hati, menumbuhkan empati. Kepada Ustazah Halimah kami persilakan. Telepon. Tes. Semangat atau nggak semangat ya? Kalau nggak semangat jajan dulu di luar. Kalau mau belajar, yang bikin orang nanti ilmunya jadi harus senang. Jadi di sini cari dulu teman sebelahnya, kasih senyum. Nah, senyum. Assalamualaikum, salam teman sebelahnya. Assalamualaikum. Nah, dulu. Nah, shoot kamera shoot. Baca ibu-ibunya. Nah, Assalamualaikum. Lagi ulang lagi. Assalamualaikum di situ. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Nah, sapa dong. Masa teman sebelah nggak nyapa? Kita kan lebih banyak praktek ya. Jadi jangan berharap di sini banyak teori. Insya Allah hari ini banyak praktek. Ya, udah siap belajar? Siap kosongin kelasnya? Udah siap belum nih? Yo, kita baca doa dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama yang harus ibu syukuri adalah selamat kabar baiknya ibu-ibu dipilih Allah hadir hari ini. Jadi kalau udah ada rasa syukur, nanti sama Allah ditambah nikmatnya, ditambah ilmunya, ditambah sabarnya. Amin. Amin aja banget. Amin ya Allah. Satu, niatin datang ke sini memakmurkan masjid. Makanya adabnya masuk masjid, nanti sempetin kalau belum sholat. Kalau nggak sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Itu ada pada masjid. Nanti dapat berkah insya Allah. Terus kedua, niatin silaturahim, niatnya dulu harus bener nih. Jangan karena kajian nggak enak diundang panitia, rutinitas. Kalau sekedar gitu tuh ada yang ketawa. Atau pelaku apa korban tuh ya. Kalau niat awalnya udah kayak gitu, insya Allah nggak dapat apa-apa di akhirat. Nah, nauzubillahimin. Nah nih, niatnya dulu lurusin. Nah, tepuk sebelahnya. Ada niatan. Lihat tuh, masa nanti ada niatan, lihat teman-temannya. Ada niatan. Pasti ada jalan. Gak ada niatan, pasti banyak alasan. Jangan nakal lagi. Satu lagi, jangan gatal lagi. Nah, gak ada yang gatal kan di sini? Gak ada ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kita sama-sama angkat tangan dulu, minta izin ke Allah. Jadi saya nih sampai dari subuh nih bener-bener nih, karena ini judulnya aja coba udah negatif banget kan judulnya nih. Ini udah menunjukkan mindsetnya itu udah gak benar nih. Coba ketika lisan anak menyakitiku, kesannya anak penjahat banget gitu, ya kan? Padahal
Nggak mungkin anak menyakiti ibunya, kalau enggak dia belajar dari siapa? Ibunya. Nah ibu yang ngaku, alhamdulillah ya. Ini berarti kan cara pandang ya. Cara pandang ngasih judul aja udah kelihatan nih, menyakitiku. Besok-besok kalau bikin judul panitia nggak boleh ada kata gini. Kata-katanya negatif ini kan. Walaupun niatnya positif, tapi negatif apa positif nih? Negatif. Nah, ganti lagi gimana supaya anak berbakti pada orang tua apa gimana lah ya. Kalau kayak gini kan kesannya cuma anak yang nyakitin, padahal anak belajar dari siapa? Alhamdulillah, udah sadar pegang kepala nasional. Astagfirullahaladzim. Udah ketemu berarti kan? Sumbernya siapa yang salah? Saya. Ya, siapa yang salah? Saya. Anaknya apa kita? Saya. Alhamdulillah, udah kalau udah sadar kita tutup aja ya. Kan udah sadar kan? Alhamdulillah. Yuk kita sama-sama doa sama Allah, minta izin, kita taubat sama Allah. Jangan-jangan anak-anak kita yang lisannya kayak gitu dulu akibat lisan kita sama orang tua kayak gitu. Jangan-jangan lisan anak kayak gitu akibat kita suka gitu lisannya sama suami kita, sama mertua kita, sama ipar kita, sama tetangga kita. Nauzubillah min. Nah, sama-sama kita istighfar, minta ampun sama Allah. Tobatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kalau rame-rame inna. Kalau ini saya. Kalau rame-rame inna kunna minaz zalimin. Tobatnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Saya lagi ngadepin Fir'aun apa ngadepin Nabi Musa nih? Hah? Masih ingat gak? Ada yang tahu gak doanya Nabi Musa ngadepin Fir'aun? Nah, tanya deh berita terupdate terkini artis pasti tahu nih. Nah, kalau artis tahu nih kayaknya. Nah, yang ibu-ibu, doanya Nabi Musa menghadapi Firaun. Oh, dengar dari depan ya. Rabbi sholli. Surah apa ayat berapa? Sekarang kalau usah ngomongin anak harus begini-begini deh, cek dulu kita nih. Coba surat berapa ayat berapa tahu nggak itu? Doanya siapa aja masih bingung kan? Sekarang anak kita mau didik di Toha ayat 25 sampai 28. Ya, minta sama panitia nanti ya hadiahnya ya. Nah, benar nggak, coba dicek dulu, jangan percaya-percaya aja. Benar nggak, coba dicek dulu, dicek. Nah, biasain cross check. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Ini saya nggak mau banyak teori karena kalau dunia ini saya udah lama tinggalkan sebenarnya pakai slide ini. Saya lebih banyak ke praktek di lapangan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu nanti kalau mau minta materinya, ini spesial materi. Saya minta dari seorang anak yang dia juga pernah tersakiti oleh lisan ibunya. Jadi ini semua materi ini sudut pandang dia, apa yang dia rasakan dan seharusnya ibu seperti apa. Ini nanti ibu baca, minta sama panitia share ya slide-nya. Tapi harus di download dulu ininya, aplikasinya WPS ya kalau nggak salah ya. Aplikasinya di download nanti baru bisa buka. Jadi apa tadi? Jangan pernah nyalain anak kalau kita sendiri masih jauh dari Al-Quran. Kita nuntut A, B, C, D, E, ditanya surah apa nggak tahu, doanya siapa nggak tahu. Terus anak harus jadi sesoleh itu gitu. Padahal kita tidak sesoleh itu juga, ya kan? Makanya sekarang kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, jangan-jangan kita nih banyak nuntutnya daripada banyak ngasih contohnya. Pegang lagi kepala nasional. Astagfirullahaladzim. Tepuk sebelahnya, jangan nakal lagi. Nah, paling enak emang. Paling enak nepuk orang tuh ya. Nah, paling enak benar ya. Jangan nakal lagi. Yuk, kita sama-sama doa. Udah benar nggak? Udah dicek benar. Surat Al-Kahf 2528 benar? Udah. Yuk sama-sama. Sama artinya belajar. Saya minta tadi kan sama panitia bawa Quran atau handphone. Kalau ada Al-Quran bagus. Karena setiap huruf Al-Quran itu pasti ada efek baik. Satu huruf itu 10 kebaikan pahalanya. Jadi kalau anak jauh dari Allah, nyakitin kita, jangan-jangan itu sinyal dari Allah, kitanya juga jauh dari Allah. Jauh dari Al-Quran. Kalau saya ya, ini dari segi agamanya. Nanti kalau ibu-ibu dari segi beliau, boleh dibaca. Yuk, siapa yang hafal 25 sampai 28 sama artinya? Nggak boleh nyontek. Maju langsung. Yuk. Ya, sama artinya. Ya, kasih takbir. Kalau
jangan orang cuma gitu doang. Belajar bersih hati, ayo. Nah, yuk sini. Kita lebih banyak atraktif ya, insya Allah. Silakan, siapa namanya? Nah, dan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sana. Assalamualaikum teman-teman semua, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Mama Bima. Saya alumni, anak saya maksudnya, bukan saya. Anak saya alumni di TK dan SD Agarta. Yuk teman-teman, mari kita berdoa, angkat tangannya. Yuk. Kita doakan biar Allah beri kita hari ini lancar belajarnya. Amin, ya Allah. Seperti doa yang dibaca oleh Nabi Musa waktu menghadapi Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri Rabbi shrahli sadri. wa yassirli Langsung amri. terjemahkan. Rabbi shrahlinya langsung terjemahkan. Rabbi shrahli sadri. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Dan mudahkanlah urusanku. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan bukakan, lepaskanlah kekakuan lisanku. Dan lepaskanlah kekakuan lisanku. Yafqahu Yafqahu qawli, sehingga mereka memahami ucapanku. Yafqahu qawli, sehingga mereka memahami ucapanku. Amin ya rabbal alamin. Berapa lama Insya Ibu Allah. udah ngapalin doa itu, berapa lama dan efeknya apa setelah ngapalin? Biasanya doa ini kan kalau mau belajar dari Hmm. sekolah dinia, sekolah kita yang dulu memang dibaca ya Ustazah. Sampai sekarang juga kalau kita mau belajar, kita ajak anak kita atau yang mau belajar itu kita ajak berdoa, biar seperti yang kita doakan, Allah mudah memberi kita cahaya ilmu, dan Allah menjadi paham dan orang lain menjadi paham akan apa yang kita katakan. Efeknya apa setelah Ibu ngamalin itu? Selama ini ya? Lebih yakin, lebih mudah belajarnya insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ibu Mada Berkah, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu doa yang harus Ibu hafal. Ya, nanti kasih hadiahnya langsung. Oh, dikasih. Terima kasih. Barakallah. Alhamdulillah. Jadi ini nanti ini kembali tadi saya kritisi judulnya. Yang kayak gini-gini tadi ya. Apa? Ibu bilang apa? Berarti udah ngaku kan? Yang salah. Berarti harusnya apa? Ketika judulnya harusnya apa yang enak? Hah? Ketika aku, lisanku. Alhamdulillah ya. Ketika lisanku katanya. Alhamdulillah. Udah langsung sadar. Itu mah intinya ngaji itu cuma sadar aja ya. Kalau udah sadar kita tutup aja, udah ngerti kan berarti kan? Nah, Masya Allah ya. Jadi itu satu doa yang harus Ibu hadapi. Kalau saya ya, gini. Sebelum teori apapun, nomor satu itu doa. Jadi senjatanya kita, para ibu dalam mendidik anak itu apa? Doa. Tadi apa? Rabbi shrahli sadri. Minta diapain? Lapang. Berarti lapang tuh ibaratnya gini. Kalau ada garam dimasukin ke satu gelas, rasanya apa, Bu? Rasanya apa? Asin. Tapi kalau 1 sendok garam dimasukin ke danau, rasanya nggak terasa, hambar. Berarti apanya yang salah? Tempatnya yang sempit, apa garamnya yang salah? Tempatnya. Berarti kalau ada anak nyakitin kita, anaknya yang salah apa hati kitanya yang sempit? Oh, udah sadar lagi, alhamdulillah kan? Nah, kita tutup aja, udah cepet ini sadar dari sini. Alhamdulillah ibu-ibunya pintar-pintar semua ya, karena niatnya kesini mau ngapain? Tobat, mau perbaiki diri. Ingat ya, kita mau datang ngaji niatnya mau tobat, mau perbaiki diri. Didik anak juga gitu. Kalau anak kita nyakitin kita, langsung jangan nunjuk anak, jangan nunjuk ini pasti gara-gara kakeknya nih, bibit bapaknya nih, bibit neneknya nih. Kalau yang salah-salah kan orang lain, kalau yang benar ibunya kan, kan gitu kan? Ya kan, karena perempuan selalu benar kan? Nah, biasanya yang jelek-jelek kasih bapaknya, yang benar, oh,
Tar dulu mama gitu ya. Akhirnya sering tersakiti karena apa tadi? Cara pandang. Dan mulai sekarang kalau ada rasa sakit, jangan-jangan dulu saya lisannya kayak gitu sama ibu saya. Jadi udah nggak nunjuk anak lagi. Kalau anak nyakit ini berarti apa? Itu kode sinyal dari Allah supaya kita lebih dekat sama Allah. Mungkin tahajudnya kurang. Dulu masih single, sholat tahajudnya rajin. Pas udah punya anak 3, nggak pernah tahajud, kesiangan terus subuhnya. Dulu masih single, rajin ke masjid, ke pengajian, sedekahnya banyak. Pas udah punya anak, sedekahnya dikit banyak. Itu sebenarnya Bu, itu sebenarnya kode-kode sinyal dari Allah supaya kita back to Allah. Dan bersyukurlah kalau ada anak nyakitin kita, sikap pertamanya adalah bersyukur. Bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dapat yang enak, alhamdulillah, biasa nggak? Tapi kalau dapat yang nggak enak, bilang alhamdulillah. Ekspresinya luar biasa. Gimana? Kalau dapat yang enak, jangan mikirin temennya, luar biasa ya. Kalau kan itu kan kata dirinya kita gitu kan. Kalau yang enak baru alhamdulillah. Padahal ada sunahnya kan, kalau enak alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Melihat anak pinter, anak gampang diatur, ke masjid gak pakai disuruh, keluar rumah udah pakai sadar, pakai jilbab, sama orang tua santun. Bukan kita yang hebat, hadza min fadli rabbi. Ibunya juga harus tahu diri, ini gak ada peran kita sama sekali, gak ada. Semua atas izin Allah. Hadza min fadli rabbi. Itu kan doanya Nabi Sulaiman kan? Ketika dipuji dia selalu bilang apa? Hadza min fadli rabbi. Jadi cek dulu ke dalam, jangan-jangan kitanya yang jauh dari Allah. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan apa yang kami lihat, tangannya, apa yang kami lihat, dua-duanya, saya pegang mic jadi nggak bisa dua. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasa bermakna, membuat kami semakin ingat dan dekat padamu ya Allah. Siapa yang apa? Sekali lagi, ya Allah, jadikan apa yang kami apa? Kami dengar dulu, kami dengar, kami lihat, kami rasa bermakna, membuat kami semakin ingat dan dekat padamu ya Allah. Sekali lagi ya, itu satu-satu ya. Yuk. Tanpa saya, ya Allah, jadikan membuat kami semakin ingat dan dekat padamu ya Allah. Sekarang berpasangan, saya mau panasin dulu. Ini kayaknya belum panas, ini udah mulai panas. Tadi ada yang bengong, ada yang gak semangat hidup, banyak banget sih ya. Sekarang berpasangan dulu. Nah, berpasangan. Kita main game dulu aja, main game. Berpasangan, membangun chemistry. Nah, membangun chemistry pasangan. Ini mana pasangannya? Ada nih. Salim nih, masya Allah. Ini paling sepuh kayaknya di antara kita ya. Masya Allah, ini yang kayak gini-gini minta doa nih, pengalaman hidupnya. Nanti kita minta testimoni dari neneknya ya, Insya Allah ya. Hah? Bisa aja, ya Insya Allah nih, hamba Allah istimewa. Yuk cari pasangan, yang gak ada pasangan boleh nemani nenek nih. Dua-dua ya, ikutin instruksinya ya. Udah berpasangan? Ya. Sekarang sebelum kita bangun chemistry sama anak, kita harus berlatih dulu minta izin membangun chemistry sama teman-teman. Nah, coba jangan-jangan selama ini gak pernah nyambung karena frekuensinya belum sama. Nah, jadi gaya kita belajar dulu, kita terapin sama anak kita sekarang. Jadinya gak nyambung. Nah, sekarang kita bikin frekuensinya sama, gimana caranya? Ini saya ajarin ya. Yuk. Teman-teman mohon izin, dengarkan instruksinya ya, nggak ada ulangan ya. Nah, yuk. Nah, tatap muka, ya. Nah, senang kan? Kalau ditatap, nah nanti praktekin sama suami sama anak ya. Nah, tatap mata saya. Nah, dan sekarang belajar. Saya mau ajarin ibu-ibu nih, sebelum ngambil kesimpulan apapun tentang anak, kita minta izin dulu sama Allah. Jadi berlatih, kalau hari ini mau ngomong sama Allah, izin ya Allah, hari ini saya mau ngomong sama anak saya nih, sholat tahajud, sedekah. Gimana ngomongnya sedikit kayak tadi tuh,
mudah gitu, orang paham. Gimana ngomong sedikit tapi anak paham gitu, nggak pakai ngomel, nggak pakai marah. Nanti belajar lagi ilmunya, ilmu cara memandang, nggak boleh dari jauh, ada banyak ilmunya ya. Yuk, sekarang kita minta izin latihan menyamakan frekuensi supaya sweetnya sama. Nah, gimana tuh? Yuk, tatap mata saya. Oh, mata temennya maksudnya. Tatap mata temennya, bukan mata saya. Udah? Nenek mana pasangannya? Dia ada pasangan kan? Iya, ya sini Oma. Oma sini Oma. Pasangannya sama nenek-nenek juga nih sini. Nah, ini. Nenek, ini Oma Dahlan dari Surah Duta Munzala. Ini ada bawa rombongan saya. Nanti saya akan bawa testimoni guru kehidupan. Ada beberapa. Ini Oma Dahlan. Kerjaannya berangkat subuh dari rumahnya nyebrang ke Surau Duta Munzalan Petukangan setiap subuh. Usianya udah 70 berapa Oma? 73, tapi masih rajin ke majelis. Nah ini dibawa, makanya dipasangkan sama nenek. Nek, ada temennya Nek? Alhamdulillah ya Nek. Emang udah siapkan Allah temennya? Ya, nih percaya nggak? Percaya. Kan nggak ada yang tua kan? Ya. Tapi kalau namanya udah sefrekuensi datang. Nah, pasti nenek juga lagi sepi nih, butuh teman ngobrol. Kalau orang muda harus bakal nyambung ya. Kenapa sih ngomong diulang-ulang terus gitu? Nggak sabar. Kalau sama-sama orang tua, sama-sama ngerti tuh. Iya, gitu ya. Yuk, tatap mata temannya. Sekarang belajar. Saya nggak mau ibu-ibu cuma pakai mata dan telinga. Sekarang belajar ngajinya pakai apa? Pakai rasa. Ngajinya pakai apa? Pakai rasa. Coba pegang tangan temannya ya. Terus tatap matanya. Ya mesra dong, dulunya mesra. Yang ikhlas, ikhlas. Ini yang pelan-pelan, betul. Nah, dengkul. Dah. Di sini. Sikunya, di sini. Dah, udah bisa? Dikasih instruksi dulu ya. Kayaknya udah pulang aja udah seneng soalnya ya. Udah berhasil tenang. Intinya ibunya harus senang, nanti kalau ibunya waras, anaknya waras. Ibunya kan gitu kan? Ibunya senang pasti anaknya. Nah, sekarang lihat mata. Kita bisa mulai kah? Masih seru banyak. Udah belum nih? Udah, bisa dimulai. Yuk. Nah, sekarang pejamkan mata. Minta izin ke Allah. Pejamkan mata, minta izin ke Allah. Belajar, intinya mendidik itu adalah menjadi ibu yang selalu terhubung sama Allah. Kayak handphone kalau terkoneksi itu kan selalu ada wifi, bisa ngepost kan. Nah, kalau sama Allah, mendidik anak juga gitu, ibunya harus terhubung sama Allah. Yuk, belajar minta izin sama Allah sekarang. Minta izin ya Allah, pejamkan mata. Ya, mulutnya ditutup dulu, ikutin instruksinya. Ya Allah, makin ibu-ibu nggak fokus, makin lama nanti pembahasannya ya. Pejamkan mata, ya Allah, minta izin. Nggak usah disebut. Belajar ngomong pakai hati, pakai rasa. Karena mendidik itu harus melibatkan hati dan rasa. Bilang ya Allah, tolong dong bikin saya merem. Ini bingung malah liatin ustazahnya. Ya Allah, tolong dong bikin saya dan teman saya sweetnya sama. Sekali lagi ya, minta izin sama Allah di hati. Ya Allah, mohon izin, tolong dong bikin saya dan teman saya sweetnya sama. Ini cara membangun frekuensi ya, minta izin. Latihan minta izin sebelum melakukan apapun. Oke, sekali lagi minta izin. Ya Allah, ulang-ulang ya. Ya Allah, tolong dong bikin saya dan teman saya sweetnya sama. Dalam hitungan 3, sweet Indonesia. 1, 2, 3, sweet. Ha. Siapa yang sama? Siapa lagi yang sama? Yang sama. Bisa aja nyambung ke sini semua katanya. Nah, yang belakang siapa yang sama? Oh, sama. Oke, sekarang yang kedua. Coba 2 kali. Biasanya ini pengalaman nih ya. Bu, pengalaman kalau udah sama nih. Bu,
teman saya sweetnya sama. Sekali lagi minta izin lagi pakai rasa. Ya Allah, bayangkan teman kita. Ya Allah, tolong dong wajahnya bayangkan. Kita bayangin dia nanti sama, tapi minta izin kalau tolong dong bikin saya dan teman saya sweetnya sama. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, sweet. Hah? Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, kita izin ke Allah. Ya Allah, yuk. Ya, ngomongnya pakai hati aja. Yuk, 1, 2, 3. Silakan minta izin ke Allah. Latihan ya. Saya sedang men-training supaya ibu-ibu terbiasa. Kalau ngomong sama anak, minta izin dulu ke Allah yang menciptakan anak kita. Nah, kita juga mau sweet, minta izin dulu sama Allah. Dialah yang menggerakkan semuanya. Ya, minta izin sama Allah. Ya Allah, tolong dong bikin saya dan teman saya sweetnya sama. Dalam itu nanti kayak 1, 2, 3, sweet. Panitia udah geleng-geleng ya. Apa-apa bahasa masih banyak di depan. Ya, udah berdua. Silakan dimulai dari yang 2 pertama. Ya, 2 pertama. Kasih mic-nya izin. Nah, Assalamualaikum, gimana bisa sama, gimana rasanya? Dan gimana rasanya dan gimana caranya bisa sama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Alhamdulillah baru perdana ya ikut kajian. Rasanya bisa sefrekuensi ya. Maksudnya senang banget karena emang benar-benar kita ternyata ada minta ke Allah itu izin, ternyata Allah izinkan ya. Iya betul. Kadang memang seperti itu sih doa kita. Mungkin kalau masih terhalang itu karena terhalang dosa kita. Kalau misalnya kita betul-betul tulus minta doa sama insya Allah kabulkan satu saat lagi. Berarti makin percaya. Setelah praktek tadi makin percaya. Terlalu mudah bagi Allah. Iya betul. Merubah segalanya. Ya, masya Allah. Nah, Ibu silakan. Apa yang Ibu dapat dan gimana caranya? Yang Ibu rasa gimana tadi? Hikmah apa yang Ibu dapat boleh. Terus gimana caranya kok bisa sama dari itu? Sampai 3 kali itu kan nggak mudah loh sama 3 kali. Ya, coba. Gimana apa yang Ibu lakukan? Serius aja sih, nggak karena gimana aja. Saya emang karena ini udah berteman 2 tahun. Oh, udah bangun chemistry ya. Nah, terus? Tidak ada lagi Ustazah, saya cuma Itu aja ya. Tapi efeknya apa setelah Ibu latihan game tadi itu apa? Keyakinan nama Allahnya bertambah apa nggak bertambah? sangat Semakin yakin ya. Berarti kalau kita minta izin ke Allah, betul-betul karena Allah dan betul-betul menyerahkan pada Allah semuanya. Masya Allah. Terima kasih. Silakan panitia. Silakan ambil apresiasinya ke panitia. Ya, masya Allah. Banyak ternyata panitia nggak bakal kebobolan. Stoknya banyak ternyata. Udah siap ternyata. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah.
Apa yang ibu dapat, ibu rasa dan gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya. Namanya Putri. Iya. Apa yang ibu rasa? Apa hikmah yang ibu dapat? Dan gimana caranya bisa 3 kali sama? Rasanya kalau kita yakin sama Allah pasti bisa. Bisa. Masya Allah. Ya, sampingnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Helen. Waalaikumsalam. Dari Belanda ya? Bukan. Itu Holland ya? Pokoknya ini kita belajar bahagia aja. Karena ibu yang bahagia pasti anaknya bahagia. Saya yang jualan kue Ustazah. Oh, Alhamdulillah dari sini kita belajar ya. Maksudnya kalau kita ikhlas, yakin sama Allah, insya Allah apa yang kita pikirkan bakalan terjadi. berarti meningkatkan iman pada Allah ya. Terima kasih, silakan hadiahnya, masya Allah. Yang dua boleh duduk, silakan. Terima kasih Bu, masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi, anak saya sekolah di sini. Nah, alhamdulillahnya sambanya ini baru pertama kali ketemu. Oh, masya Bisa Allah. sama 3 kali ya. Kok bisa? Gimana? Iya, nggak tahu mungkin sama aja perasaannya ya. Tadi sih 3 kali sama terus ya. Alhamdulillah mungkin itu meningkatkan kepercayaan kita ya di sini. Lebih senang, lebih bahagia juga anak-anak sekolah di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus juga jadi promotor sekolah ya. Iya, cocok ya. Iya, iya, iya. Soalnya anak saya udah sekolah di sini 3. Yang satu udah alumni. Oh iya iya. Namanya Bunda Bima. Yang 2 masih kelas 1 dan 2. Ya, tinggal minta fee-nya nanti Bima ya, ke kantor ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa hikmah? Kenapa bisa sama hikmah apa yang ibu dapat dari permainan ini? Dalam mendidik anakku apa hikmah yang ibu dapat? Ya silakan. Hikmahnya percaya, jangan ragu sedikit pun dengan Allah, dengan ketetapannya. Maksudnya seperti halnya saya dengan ibu ini ya, baru ketemu. Ibu siapa? Ibu ini kenalan dong? Iya maaf, belum kenalan. Kenalan dong, kenalan. Siapa namanya? Tanya, siapa namanya? Ini nama saya Anis. Iya. Ibu ini. Iya kenalan, bukan mau baru ketemu kenalan. Iya, Masya Allah, belum kenalan. Ya, sama Allah udah dikenal sama dikasih yang sama. Gimana bisa sama? Apa yang ibu lakukan tadi sampai bisa sama? Pertama karena minta ya tadi ya doa itu. Ikut arahan ya, ikut arahan. Terus? Kedua berpikir sih, tadi pertama seperti ini, kedua seperti ini, oh yang ketiga lagi. Berarti main logika juga ya? Berarti memadukan iman dan logika. Oh iya. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu. Ya silakan. Ya, selanjutnya, yuk biar mempersingkat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin tadi karena kitanya apa sih percaya yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Subhanahu wa Ta'ala, jadi kun saya pun Allah pasti kabulkan. Masya Allah. Alhamdulillah terjadi ya. Semakin yakin berarti ya. Kalau kita izin ke Allah, dimudahkan Allah. Ya, Masya Allah. Saksinya. Assalamualaikum, nama saya Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih yang saya rasakan ketika 1 musuh, 2 juga udah nggak usah ngomong chemistry karena teman Dilala duduknya juga di sebelahnya Ustazah, jadi dapat aja gitu, ngeklik aja. Oh, alhamdulillah. Pokoknya nurut aja gitu ya. Iya, tiba-tiba musuh gitu, kok sama gitu. Oh, berarti jalan dengan frekuensi ya. Istilahnya jalan dengan sendirinya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Silakan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya neneknya Aisyah. Ya yakin aja lah gitu. Mau bisa sama gimana ceritanya? Yakin aja. Nah, ya, sampingnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Fatimah, nama Hijrah. Jadi akidah yang saya pelajari bahwa aku sebagaimana persangkaan hambaku. Jadi itu yang ada di hati dan di otak saya. Jadi setelah diarahkan tadi doanya, sudah saya imani aja. Dan memang Allah kasih seperti persangkaan kita. Jadi saya mendidik diri saya selalu bersangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi bahwa itu adalah skenario-nya Allah yang harus kita jalani. Jadi dengan Nenek Aisyah sudah setahun ya kita ketemu di Surabaya berjalan dan kita sama-sama dengan Ustazah Halimah sejak saya keluar dari pondok pesantren Agim. Saya ketemu beliau di Masjid An-Nasr yang di depan stand. Dari anak 1,5 tahun sampai sekarang anak udah ada 3. Jadi kami selalu bersama. Alhamdulillah Allah kasih kemarin kami Rizkun Karim 17 sampai 25 dikasih Allah aja umroh. Jadi tidak ada yang nyangka. Kami hanya berdoa. Saya hanya mencatat mimpi-mimpi saya tulis. Allah kabulkan satu-satu. Jadi demikianlah ibu, semoga iman kita bertambah. Aku sebagaimana persangkaan anak. Sangka baik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, udah opening. Sekarang nih, saya udah nyiapin ayat sebenarnya, tapi ada yang pernah nggak ayat-ayat apa yang ada di musola nih? Ini di belakang nih ayat yang pas buat ibu-ibu nih. Kita baca dulu ya sebelum masuk ke materi ya. Yuk. Ini pesan cinta Allah. Kenapa saya diperjalankan Allah? Ternyata ada ayat yang harus dibaca nih. Surah Al-Baqarah 2:16. Apa kan? Ya, sama-sama tahu. Yang atas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qisalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Udah itu intinya. Siapa yang tahu artinya? Pernah dengar apa baru dengar apa udah dengar? Baru dengar ya? Nih, ini kan ayat tentang peperangan ya. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kutiba. Ini makanya pentingnya ibu-ibunya mengupgrade diri paham Al-Quran. Karena kalau udah paham isi Al-Quran dan As-Sunnah, ngajarin anak itu sesuai dengan maunya Allah dan Rasul. Jadi paham, jangan cuma sekedar hafal. Hafal itu nggak membentuk karakter. Harus paham apa yang dia baca. Kutiba apa artinya diwajibkan. Belajar bahasa Arab nanti. Di sini ada nggak belajar bahasa Arab ibu-ibu? Belajar ya. Kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian al-qital perang. Wahwa dan dia kurhun, kamu benci. Lakum kepada kalian, pasti itu hal yang dibenci kan? Perang terus enak apa gak enak? Ngadepin anak yang lisannya nyakitin kita enak apa gak enak? Ini kan pesan cinta Allah sebenarnya buat kita semua nih. Jadi kalau masuk masjid jangan cuma dilihat bagusnya, ada ayat apa nih, pesan cinta apa dari Allah buat kita. Allah bilang apa? Asa, wa asa, dan barangkali mudah-mudahan antar rahu syai'a, barangkali kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, tapi di situ banyak kebaikan. Coba yang paling banyak kita doain anak yang nyebelin apa anak yang nyenengin? Nyenengin. Iya kak. Yang banyak keluar air mata. Kalau doa sampai nangis tuh yang nyebelin apa yang nyenengin? Ibu ngaku kan? Berarti harusnya bersyukur apa nggak bersyukur? Gara-gara dia kita makin
tapi belum tentu bikin kita semakin ingat dan dekat pada Allah. Gara-gara anak yang nyebelin lah kita banyak sujud kan. Ya Allah, saya punya teman ya, itu cerita sama saya, dia punya anak satu-satunya, udah sepuh ya, cerita sama saya, Ustazah katanya, saya tuh sedih banget punya anak perempuan satu-satunya, tapi gimana sih tuh anak perempuan satu-satunya harapannya tuh bisa apa? Bisa baik, nyenengin. Dia bilang apa? Saya doa sama Allah. Nih Bu, teman saya ini kalau doa udah kayak orang ngobrol sama Allah. Ya Allah, saya udah gak sanggup dah. Saya gak sanggup mendidik anak saya katanya. Nangis dia cerita sama saya. Tahu-tahu didatangkan Allah, dapat suami ustaz, alumni luar negeri. Apa pelajarannya Bu? Kata Allah, kamu udah gak sanggup, aku kasih pemain lain. Kamu kira kalau kamu gak sanggup, gak ada yang ngurusin? Kamu pikir cuma bisa kamu yang ngurusin? Kata Allah, aku kasih pemain lain. Kalau kamu ngerasa give up, aku kasih pemain lain. Kalau kamu gak sabar ngadepin dia, aku kasih yang lebih sabar. Ibu mau dikasih pemain lain apa ibu yang sabar? Kalau pemain lain berarti ibu ada istri baru, ya kan? Ya kan? Mungkin ibu yang baru lebih sabar, nauzubillah kan? Tapi itu pelajaran Bu. Dari cerita beliau saya belajar. Oh benar ya, berarti kita ini jangan sok penting gitu loh. Pengennya dihargai, dihormati. Ini tuh mama, coba kamu hormatin dong. Kita sendiri gak pernah mau dengar omongan anak kita. Sibuk main handphone kan, iya terus gimana gitu. Sambil dengerin cerita anak sambil main handphone, kayaknya anak tuh gak penting lah. Pokoknya ini mama lagi bisnis online nih, ini kehidupan kita nih. Kalau nggak gimana nih kalau nggak ada yang order gitu. Tuh ketawa, atau pelaku atau korban itu nggak tahu ya. Alhamdulillah gampang sadarnya di sini Pak ya. Alhamdulillah saya dapat ketemu audiens yang gampang sadar tuh, alhamdulillah ya. Nah tadi apa bilang? Ini diapalin ya, surahnya Al-Baqarah 216. Kalau udah mulai ngerasa nggak enak nih, bisa jadi kamu apa tadi? Membenci sesuatu padahal di situ banyak kebaikan. Terus bawahnya, wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrun lakum, tapi dia buruk bagi kamu. Terus Allah bilang apa yang ujung ayatnya? Wallahu ya'lam, dan Allah yang paling tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu nggak tahu apa-apa. Apa buktinya kita nggak tahu apa-apa? Buktinya apa? Ngelihat telinga kita aja sendiri bisa nggak tanpa bantuan cermin? Berarti kita banyak nggak tahunya apa banyak tahunya? Banyak nggak tahunya. Jadi kadang-kadang ini tadi nih mindset. Coba dibuka dulu ininya materinya. Mindset bisa jadi bukan dia nyakitin kita, tapi dia sedang disiapkan Allah jadi pemimpin. Kenapa dia kayak gitu? Mungkin cara kita ngomong nggak pas. Nanti ada permainan berikutnya ya. Ini hasil dari seorang anak yang saya sudah kenal betul. Kalau dia ngomong sama ibunya itu nggak didengar. Saya tahu betul. Dia termasuk orang-orang yang bisa dibilang broken home lah ya. Jadi dia kalau cerita itu nggak dipercaya, nggak dikasih space ngomong. Pokoknya ibunya terus ngomong. Kayak dia bilang apa? Dia menyimpulkan dari rasa sakit yang dia rasakan perlakuan ibunya nggak enak, dia belajar. Dia bilang apa? Mengapa anak bisa berkata menyakitkan? Satu, kekurangan qudwah hasanah atau teladan. Ini bukan saya bikin, langsung anak yang merasakan sakit. Dia bilang apa? Anak adalah peniru lisan terbaik. Perkataan menyakitkan seringkali merupakan cerminan pola komunikasi yang dia lihat di rumah orang tua, asisten, TV, gadget. Udah paham? Jadi anak belajar dari mana? Nggak mungkin kalau nggak dari yang dia lihat. Nah makanya nomor satu tadi orang tuanya udah ngasih contoh yang baik ya. Jangan-jangan orang tuanya selama ini banyak ketusnya. Kalau ngomong suka pengen didengar tapi nggak mau dengar. Makanya saya di Surau Duta Munzalah tuh kerjanya rental telinga. Tanya Om Dahlan tuh. Om Dahlan usianya udah 70 sama Om Dahlan juga kerjanya sama kita semua. Rental telinga. Jadi Bu, umat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada ibu-ibu yang kelihatannya oke-oke tapi hampir menabrakkan motornya karena udah pusing kepalanya. Banyak nanti ceritanya. Nah terus apa lagi nih? Baca dulu ya, kita baca dulu sama-sama yuk. Gagal dalam tarbiyah lisan, adab al-kalam. Fokus pendidikan teralih pada prestasi akademik, melupakan pengajaran adab bicara. Adab bicara itu gimana? Lembut, tidak mencela, menghormati.
Termasuk kenapa istrinya Fir'aun tuh bisa kelepok-kelepok, Fir'aun tuh bisa kelepok-kelepok sama istrinya. Kenapa? Coba buka Qurannya. Salah satunya istrinya Fir'aun itu lembut, ngomongnya lembut. Jadi kalau mau suami ibu kelepok-kelepok, lembut aja. Nggak usah banyak ngomong, banyak kasih aja, Bu. Langsung pegang aja intinya, Bu ya. Jangan banyak ngomong, jangan banyak nyaut. Apalagi kalau dia suka nyaut, Bu udah sosor aja langsung. Ya Bu ya. Kan ada tuh yang suka ngomong ya Bu ya. Ada kan bapak-bapak yang hobinya ngomong terus ya, ya kan? Apapun udah sosor aja. Nah ya, berhenti nanti dia ngomong ya. Pokoknya nggak usah banyak dinasihatin, sosor aja pokoknya. Bawa ke kamar langsung, selesaikan di kamar. Selesaikan di kamar pokoknya. Itu tadinya minta privat kalau gitu ya. Kalau udah ngomong terus nggak berhenti, mau privat itu berarti ya. Nah, udah. Ini nggak tahu pelaku korban yang ketawa ya. Dah, terus apa lagi? Satu, anak belum diajarkan bahasa yang benar untuk mengekspresikan emosi negatifnya. Jadi kalau nggak suka bilang apa? Kan ada yang anak kalau nggak bisa, kalau mau apa-apa nangis kan? Dilatih ngomong, kalau nggak ngomong, mama nggak kasih. Jangan dibiarin dia nangis sampai ngamuk. Melihat mamanya suka ngamuk nih kalau lagi marah, panci prang, banting pintu, akhirnya anaknya ngikutin. Kok mamanya ngomong ya dia. Ada juga yang joget-joget kan, atau dia setel musik gitu. Itu semua contoh dari orang tua. Jadi pertanyaannya kita bagaimana di rumah gimana? Jadi jangan nunjuk kok dia kayak gini. Ini pasti gara-gara ini, pasti gara-gara neneknya, kakeknya. Bukan. Semua itu dari gara-gara satu, cara buatnya. Waktu buatnya baca doa nggak? Udah hafal semua? Coba baca doanya. Doa bikinnya gimana? Coba. Ayo coba bismillah. Yang belum hafal bawa pulang. Ayo bismillah. Itu dulu. Bagaimana mau jadi anak yang bagus kalau bikinnya nggak pakai doa? Ayo coba bismillah. Ayo coba bikin lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Apa? Ayo dimimpin. Ayo mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin nama Bapak. Allahumma jannibna syaiton. Allahumma jannibna syaiton. Wa jannibis syaiton. Wa jannibis syaiton. Wa razaqna. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan. Jauhkan setan. Dari anak yang akan kau bisikan pada kami. Baru tahu apa udah tahu? Ulang lagi berarti, ya. Jadi coba, itu kan kalau dirunut dari cara bikinnya aja. Kok anak saya nggak bisa dikasih tahu? Ustazah, jangan setan ikut terlibat saat kita bikin karena kita nggak minta perlindungan sama Allah. Doa-doa yang disunahkan kita nggak hafal, kita nggak tahu, main hajar play aja. Itu akhirnya apa gayanya? Anaknya juga begitu, hajar play, ngomong seenaknya, seketemunya, jawab seketemunya, dan kayak gitu. Kalau diajak ngomong, seketemu di kepala dia ucap. Karena tadi bisa jadi bikinnya nggak pakai doa. Nah terus ujian fitnah panggilan muhasabah, lisan anak yang tajam adalah fitnah dari Allah untuk menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Ini curhatan hati seorang anak. Jadi saya minta anak yang merasa dia tersakiti dengan sikap ibunya, dia banyak diam tuh. Ibunya ngomong dia diam. Banyak lukanya karena dia ya diharapkan lah. Apalagi maaf ya, biasanya nanti ada perbandingan anak yang bagus sama nggak bagus. Anak yang nggak bagus biasanya kurang diperhatiin, kurang lingkungan, ya kan? Nah ini pengalaman pribadi beliau. Terus bawahnya rasa sakit yang timbul harus menjadi alat muhasabah introspeksi diri bagi orang tua. Nah sekarang ilmunya dikasih, ilmunya langsung terpoin lah, banyak praktek ya. Ada apa lagi? Ini cara menghadapin. Jadi lihat ya, bicara sama anak juga ada ilmunya. Ada anak yang visual. Visual itu apa berarti Bu? Dominannya kelihatan. Jangan coba-coba ngomong sama dia dari jauh, nggak bakal dengar. Jadi kalau dipanggil dia nggak dengar. Karena dia tahu ngomong harus face to face. Karena dia orang visual. Kenapa saya pakai baju kayak gini? Menyenangkan orang visual. Ustazah pakai baju kayak gini lucu ya, bajunya orang visual, jadi tertarik dia melihat saya gitu. Ini strategi. Nah, terus kenapa pakai baju pink? Pink itu tandanya kasih sayang. Dalam pendidik itu harus kita nih jembatan kasih sayang antara kita dengan Allah, dengan sesama. Yang hijau nih ingat Rasulullah. Rasulullah tuh hijau, kan saya pakai pink nih, kubah hijau. Supaya ingat sama Rasulullah kita nih agennya.
duta besarnya Allah dan Rasul. Gimana jadi duta besar yang bagus? Kita dititipin anak, ada orang yang gak punya anak, salah satunya Bupati Matu, belum punya anak. Beliau mualaf, suaminya mantan pendeta, yang tadi teman Bupati Matakan, Bupati Mah, nah, yang baru pulang umroh. Suaminya mantan pendeta, beliau juga guru sekolah minggu. Nah, qadarullah belum punya keturunan, tapi dari suami ada, gitu ya. Itu coba gimana rasanya? Sepinya kayak mana? Nih ada Mbak Dini, pengusaha kering kentang. Nah ini saya bawa juga nih, nemu di jalan tadi, nemu di surau. Ini pengusaha kering kentang dari usia 18 bulan, kayak bisa jalan. 18 bulan. Ibunya baru wafat kemarin, saya bilang ke masjid niatin mengalirkan pahala. Ibu anaknya kayak gini nggak? Kayak gini nggak modelnya? Jadi bersyukur nggak harusnya? Bersyukur. Ini coba nanti kita dengar cerita gimana dia membangun mental supaya pede. Sampai saya bawa ke wilayah bencana, Bu. Ke Palu, ke Lombok, 2 minggu saya bawa naik pesawat. Tapi orang-orang pada protes, kenapa yang dibawa orang kayak gitu katanya. Saya yakin kalau bawa orang yang kayak gitu saya ditolong Allah pokoknya. Saya yakin aja pokoknya. Karena kalau bawa orang yang senang-senang bikin saya lupa kan. Bikin bawa orang begini saya ingat terus jadinya. Jadi pikirin gimana kamar mandinya, kalau masuk cek kamar mandi. Nah, nanti cerita gimana beliau dibawa-bawa. Nah, itu ada lagi satu lagi dari Aisyah. Mana Nenek Aisyah? Lambaikan tangan. Nah, yang tadi maju tuh yang bawa Aisyah kecil. Ini Nenek Aisyah, Ibu. Kita temukan di surau Duta Munzalan. Cucunya itu Aisyah satu di rumah saya, namanya Ahmad. 4 tahun setengah, nih adiknya 2 tahun. Ini cucunya bapak ibunya udah meninggal. Yatim piatu. Ibunya meninggal melahirkan, jadi beliau punya anak perempuan satu-satunya usia 19 tahun, meninggal melahirkan usia 2 minggu setelah melahirkan Aisyah. Bapaknya meninggal kecelakaan. Saat itu suami beliau baru meninggal, nomor 3 anaknya masuk penjara. Gimana Bu? Jadi kerjaannya di surau itu pingsan. Kenapa? Makanya kami duduk di masjid di surau itu untuk jadi telinga untuk wanita yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan merasa kita paling menderita sedunia. Ini kan cuma pola pikir aja. Kita anggap kita paling tersiksa, padahal ada orang yang lebih tersiksa. Itu kerjaannya Bu. Pertama kali nanti kita dengar ceritanya. Pertama kali pas tahu ini anaknya kan benar-benar di surau Duta Munzalan, saya ajak masuk takut diculik ya, namanya anak kecil gitu. Belajar peduli kita, jangan bukan anak gue gitu jangan. Karena kalau kita merhatiin anak orang, anak kita nanti diperhatiin sama orang lain, diperhatiin sama Allah. Kata kuncinya cuma itu aja. Wallahu fi aunil abdi maka yang abdi fi auni akhihi. Jadi kembalikan pola diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Teori-teori gini kan teorinya manusia kan? Teorinya manusia kan? Tapi kalau kita pakai semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kira-kira berkah apa enggak? Pasti berkah. Nah coba, neneknya Aisyah tuh pertama kali tahu anaknya di penjara, kita bawa nih sama Om Dahlan. Om Dahlan yang rajin subuhan, beliau juga single parent. Cerita hidupnya juga gak mudah, bagaimana suaminya Masya Allah. Ya nanti dengar sendiri gimana perjuangan beliau tanpa dari mana itu rezekinya, tapi yakin aja bahkan pernah dapat uang gaib tuh, cobalah. Masya Allah kan keyakinannya